Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya di channel Naila Zifanya yang akan sharing tentang soal APPG dalam jabatan tahun 2022 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada awal Februari ya, untuk yang kategori 1 gelombang 2. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada peserta didik adalah A. Mengajak siswa untuk mengikuti upacara secara bersungguh-sungguh. B. Mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. C. Mengajak siswa untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu. D. Mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. E. Mengajak siswa untuk saling menghargai. Contoh soal seperti ini sepertinya memang mudah ya Bapak Ibu, tapi jika kita tidak jeli biasanya sering terkecoh. Nah, di sini untuk menanamkan rasa nasionalisme. Ya, nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air. Yang mana jawabannya? Ya, yaitu mengajak siswa untuk mengikuti upacara secara bersungguh-sungguh. Karena nasionalisme adalah suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan sehingga bermasyarakat dan bernegara. Nah, ada beberapa contoh cara untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai guru kepada anak-anak atau peserta didik, yaitu dengan mengikuti upacara bendera, kemudian belajar lagu-lagu nasional, mempelajari bahasa dan kebudayaan daerah Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Kemudian memberikan materi pendidikan kewarganegaraan, dan juga melaksanakan peringatan hari-hari besar nasional. Jadi itu adalah salah satu beberapa contoh ya rasa nasionalisme yang harus diterapkan oleh peserta didik. Nomor 2, di suatu sekolah terdapat seorang guru yang memberikan penilaian berdasarkan latar belakang sosial siswa. Tindakan guru tersebut menunjukkan penyimpangan terhadap sikap A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Menghargai perbedaan, D. Tegas, E. Disiplin. Ya, kita amati lagi ya, Bapak Ibu. Soalnya di sini adalah memberikan penilaian berdasarkan latar belakang sosial siswa. Ya, jadi ini ada latar belakangnya, tidak objektif, tidak subjektif. Ya, dan ini guru tersebut melakukan penyimpangan terhadap sikap apa? Nah, jelas ya Bapak Ibu, yaitu sikap tidak menghargai perbedaan. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah C, menghargai perbedaan. Di sini saya sampaikan contoh-contoh sikap menghargai keberagaman atau perbedaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, saling menghormati orang yang berbeda agama dan suku. Kemudian, turut menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. 3, membina kerukunan dengan tetangga, saling menghargai dan menghormati, mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan golongan. 5, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian saling tolong-menolong dengan tetangga dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa di-screenshot ya Bapak Ibu guru untuk belajar atau untuk mengingat-ingat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam mengambil sebuah keputusan terhadap tindakan yang harus diberikan kepada siswa yang bermasalah, seorang guru telah berdiskusi dengan orang tua, kepala sekolah, serta rekan guru yang ada di sekolahnya. Tindakan yang dilakukan guru tersebut mencerminkan sikap A. Tegas, B. Berwibawa, C. Mengutamakan kepentingan bersama, D. Bermurah hati,
Dan E, disiplin. Kita amati lagi soalnya ya, karena biasanya dalam soal ini ada kata kunci. Di sini adalah seorang guru telah berdiskusi dengan orang tua, kepala sekolah, serta rekan guru. Berdiskusi ini berarti guru ini mencerminkan sikap apa? Oke, betul sekali Bapak Ibu guru, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Nomor 4. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, 1. Ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan. Misalnya dalam membangun pos kamling. Kedua, saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. Ketiga, menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari A. Menciptakan kerukunan umat beragama. B. Melestarikan budaya. C. Memelihara nilai-nilai luhur. D. Menghormati nenek moyang. E. Saling menghargai dan tolong-menolong. Nah, dari soal ini ada clue-nya ya. Di sini sudah ada saling tolong-menolong. Kemudian ikut membantu membangun pos kamling. Nah, ini masuknya berarti yang E. Saling menghargai dan tolong-menolong. Kita lanjut ke soal nomor 5. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dengan siswa, apa yang perlu Anda lakukan sebagai seorang guru? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapatkan bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Soal-soal seperti ini membutuhkan penalaran dan konsentrasi ya Bapak Ibu Guru. Seperti kita lihat, kita analisis jawabannya ya. A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Saya rasa ini masuk ya, kita simpan dulu. Kemudian yang B, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini hampir betul ya, tapi di sini hanya mendiskusikan, tidak menemukan solusi. Kemudian C, memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Ya, ini hanya pemberian nasihat, jadi tidak ada solusinya. Ya, kemudian yang dia memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Ini saya rasa juga kurang tepat. Kemudian yang E, membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Ini juga sangat tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Soal nomor 6. Sebagai seorang guru seringkali merasakan waktu yang sangat terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. A. Saya tidak peduli dengan batasan waktu karena apapun yang saya kerjakan ketika saya menginginkannya. Ini lebih ke egois gitu ya, jadi tidak mementingkan kepentingan orang lain. Ya. Kemudian B, banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik dan banyak hal yang tidak bisa saya capai dalam hidup ini. Yang B ini lebih ke gurunya pesimis dan tidak mau berusaha ya. Yang C, sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan. Di awal kalimat ini betul ya, tapi ada namunnya beberapa hal yang belum sempat saya lakukan. Kurang tepat ya. Kemudian yang D, saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik. Oke, namun beberapa hal masih belum dilakukan dengan lebih baik. Nah, ini tanda kutip ya, jadi masih belum pas. Yang E, seluruh waktu saya gunakan dengan baik, saya berusaha untuk mengembangkan diri secara maksimal atau optimal. Ini lebih, menurut saya ini adalah jawaban yang paling tepat di antara sekian jawaban ya, karena di sini waktu saya gunakan dengan baik, di C, D, dan E juga begitu, tapi di kalimat kedua saya berusaha. Nah, ini adalah gambaran seorang guru yang
mau berkembang, mau berusaha ya, optimis untuk mengembangkan diri secara optimal. Jadi jawabannya jelas ya Bapak Ibu Guru, yaitu seluruh waktu saya gunakan dengan baik dan saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Nomor 7, adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntutan bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial adalah A. Semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai makhluk sosial. B. Kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan. C. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. D. Menurunnya tantangan dari pihak luar dan persamaan visi, misi, dan tujuan. E. Bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu apa itu integrasi sosial. Tapi saat kita tidak paham dengan soalnya, setidaknya kita bisa memahami jawabannya ya Bapak Ibu Guru. Ini kayak clue gitu ya, clue-nya gimana? Yang A, semangat gotong royongnya semakin bergeser. Nah, bergeser berarti kan ini negatif. Kemudian kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan. Ini padahal di sini tadi mempengaruhi terbentuknya ya. Kemudian yang C, adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Nah, ini positif ya. Kemudian D, menurunnya tantangan dari pihak luar dan persamaan visi, misi, dan tujuan. Ini juga kurang pas. E, bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Ini juga kurang tepat ya. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Nah, apa sih integrasi sosial? Nah, di sini saya berikan faktor-faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu, yaitu adanya semangat gotong royong, kemudian adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial, kemudian adanya tuntutan kebutuhan setiap individu yang memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar adalah adanya sikap saling menghargai dan toleransi, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan, adanya sikap terbuka pada perubahan, adanya tuntutan perkembangan zaman, adanya tantangan dari pihak luar, adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Dari soal tadi, yang tepat yang nomor 5 ini ya, karena tadi jawaban yang D, menurunnya tantangan dari pihak luar, berarti salah. Kemudian tidak adanya tuntutan perkembangan zaman. Kemudian ini tadi yang jawabannya C, ada sikap terbuka pada perubahan. Ya, betul sekali. Jadi yang tadi jawabannya adalah C ya. Kemudian nomor 8, saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. Nah, dari kalimatnya saja ini sudah kurang pas ya. Kemudian B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Memendam. Sepertinya kok tidak pas ya. Kemudian yang C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Oke, ini bisa kita masukkan. Yang D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Tidak semua orang bisa menerima pikiran dan perasaan kita ya. Dan itu juga sia-sia kalau tidak berhubungan langsung dengan orang yang memberikan tugas kepada kita. Kemudian E, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Ya, dari jawaban C dan D ini hampir betul ya. Dan menurut saya jawaban yang tepat adalah yang E ya, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Karena ini berkaitan langsung dengan yang memberikan tugas kepada kita. Kita lanjut. Jawabannya E ya. Kemudian nomor 9, Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam tersebut harus dijaga agar tetap indah dan lestari. Salah satu contoh yang dapat ditanamkan kepada peserta didik adalah kecuali. Kadang karena kita terburu-buru, kita tegang dalam mengerjakan soal, kata kecuali ini selalu terlewat ya. Saya pun pernah mengalaminya. Jadi saat pretest itu
Saya baca dulu pilihan gandanya. Loh, kok ternyata kok jawabannya betul semua. Oh, ternyata kecuali. Nah, seperti itu. Kita harus teliti ya Bapak Ibu guru karena kuncinya adalah katanya tenang, ya. Kemudian pilihan gandanya yang A, mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah di selokan. Oke. B, mengajarkan peserta didik untuk menggunakan air bersih dengan hemat. C, mengajarkan peserta didik untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. D, mengajarkan peserta didik untuk menanam 1000 pohon. E, mengajarkan peserta didik untuk menghemat energi. Dari pilihan ganda ini, jelas sekali ya yang tidak menghargai kekayaan alam. Ya, yaitu jawabannya A, mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah di selokan. Soal terakhir, nomor 10. Seorang guru telah memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya secara objektif. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa guru telah mengimplementasikan sikap titik-titik A. berwibawa, B. nasionalisme, C. samapta, D. disiplin, E. patriotisme. Soal ini sangat-sangat sering sekali keluar ya di beberapa tes, nah itu pretest, nah itu pretaker ya. Ya teman-teman, ini soal model seperti ini atau bentuknya yang seperti ini sering sekali keluar. Dan saya juga pernah menemuinya ya. Nah, yang A, sikap berwibawa, ini lebih ke sikap guru ya. Sikap guru yang tenang, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, kemudian melakukan penilaian yang sesuai ya. Jadi jika A yang ngomong A, jika B ya B ya. Kemudian kalau nasionalisme ini cinta tanah air. Mengajarkan tadi yang di soal nomor 1 sudah ya Bapak Ibu guru sudah kita bahas. Samapta ini lebih ke apa ya? Siaga gitu ya. Sikap siaga. Kemudian disiplin jelas ini tepat waktu. Memberikan peraturan yang konsisten, yang harus ditaati dan sebagainya. Patriotisme ini lebih ke jiwa bela negaranya ya, bela negaranya tinggi, seperti itu. Nah, dari soal ini hasil belajar peserta didiknya secara objektif yang paling mendekati jelas ya jawabannya yaitu berwibawa. Ya, di sini saya lampirkan contoh atau ciri-ciri guru yang berwibawa. Antara lain menghormati siswa dan tidak membuat mereka runtuh mentalnya dengan perkataan yang memojokkan. Ya, ini sering sekali loh sebagai guru kita keceplosan ya saat kita jengkel melihat anak didik kita yang nakal, susah diberitahu, kita kadang ya mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya itu menjudge mereka atau meruntuhkan mental mereka secara tidak langsung ya. Kemudian yang kedua melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, mendengarkan mereka saat mereka berbicara pada Anda. Tidak berteriak marah jika mereka berbuat sesuatu yang mungkin menurut Anda adalah sebuah kesalahan. Ini sikap guru yang berwibawa sekali ya. Kemudian adil. Adil ini mudah diajak berkomunikasi. Kemudian selalu ada saat mereka membutuhkan dan selalu mendukung mereka. Guru yang berwibawa ini juga mengajarnya tidak tegang dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai macam cara dan metode. Kemudian jelas saat menerangkan sesuatu di kelas kepada mereka. Artinya memang tidak mudah berbicara dalam bahasa mereka, namun ketahuilah lebih berat untuk mereka untuk memahami Anda dibandingkan sebaliknya. Nah, ya. Jadi sebenarnya kita sebagai Bapak Ibu guru sebagai seorang guru lebih mudah memahami mereka daripada mereka yang harus memahami Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketujuh, jangan menyerah terhadap mereka. Kemudian 8, guru menjadi seseorang yang ditunggu-tunggu dalam kelas atau disambut dengan senang ketika beliau masuk atau tidak sebaliknya ya. Ketika jam kosong malah anak-anak riang gitu ya. Tidak ya, biasanya kalau guru yang berwibawa itu akan dikangenin sama anak-anak. Kemudian memberi contoh yang baik, jelas ya. Dan yang terakhir, selalu dihormati dan dihargai, bukan ditakuti. Jangan menjadi guru killer ya Bapak Ibu guru, jadilah guru yang selalu dihormati dan dihargai peserta didik atau murid-murid Bapak Ibu guru. Iya, sekian
share soal dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu guru semua yang menyaksikan tayangan ini nanti lulus ujian PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Terima kasih.